قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat hujan yang Allah turunkan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin dapat menyuburkan tanah-tanah sekitar kita yang ada, membawa berkah, rezeki yang melimpah, tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak kita juga menjadi ternak yang penuh berkah bagi yang memeliharanya. Dan selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa petunjuk yang sempurna, petunjuk tauhid, yang telah menunjuki umatnya untuk bisa menjauhi syirik, dan yang telah memperingatkan juga untuk menjauhi amalan bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Mugi-mugi kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuknya yang terbaik, dan mengikuti juga jejak para sahabat radhiyallahu anhum. Allahumma amin. Semua sehat Bapak Ibu-ibu? Sehat? Panennya pripun? Lancar panennya? Masih panen terus? Pinten kuintal hasilnya? Nah, utangnya pun lunas napa dereng? Pun panen mboten nyaur utang. Oh, panen untuk maem, utang mboten sah. Ono wae jawaban iki. Sekolahnya saking pundi, Pak? Oh, J. Sekarang dilihat, kita bahas setelah ayat 77, kita bahas ayat 78 sampai 80. Oh, ini ternyata masih banyak yang datang ya. Karangtengah mboten banjir? Mboten. Mana daerah yang banjir? Ngawen banjir mboten? Katanya Ngawen. Iya, banjir mboten waktu Sigara. Banjir. Melipar? Aman. Siono aman? Sumber? Aman. Palian? Aman. Semanu? Aman. Imogiri? Aman. Selang? Terminalnya banjir mboten? Oh, mboten. Girikarto? Aman. Girikarto sek kuwi lho kowe sumber. Sok tahu ya wi. Sok tahu gitu ya. Sok tahu. Ya, lanjut baca Yasin 7880. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Rabb yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Rabb yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Baik. Wa daraba lana, dan ia telah memberikan kepada kami, bagi kami, masalah, permisalan, perumpamaan. Wa nasiya khalqa, namun dia lupa kepada kejadian ia diciptakan. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh karena sudah dikubur? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Rabb, oleh Allah yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, yaitu Allah yang menjadikan untukmu api. Api bisa dihasilkan dari kayu yang hijau dengan cara terjadi gesekan antara kayu tadi. Fa idza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba kamu bisa menyalakan api dari kayu itu. Ini saja kayu yang sebelumnya belum ada api saja bisa jadi ada api. Maka mungkin bagi Allah menciptakan manusia dari sudah jadi tulang belulang dalam kubur, kemudian dihidupkan untuk dihisap nanti di hadapan Allah. Karena makhluk sudah ada, manusia sudah ada sebelumnya, tinggal dihidupkan kembali. Sekarang kita lihat faedah saking ayat. Pertama, Allah adalah Maha Pencipta dan akan membangkitkan kita pada hari kiamat. Baik, siapa pencipta kita? Pencipta kita adalah Allah. Itu dikenal dengan sifat rububiyah. Muslim harus meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya. Sebagai apa? Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur jagat raya. Dan nanti Allah itu ciptakan, Allah bangkitkan lagi nantinya pada hari kiamat. Allah akan bangkitkan kita lagi pada hari kiamat. Terus yang kedua, manusia yang masih bertanya-tanya bahwa tak mungkin Allah membangkitkannya pada hari kiamat. Ia mungkin lupa bahwa ia tercipta dari sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada. Tentu mudah bagi Allah untuk membangkitkannya setelah ia jadi tulang belulang yang hancur luluh karena Allah mampu menciptakan tulang itu pertama kali. Nah lihat, manusia sudah ada dulu Allah ciptakan, terus Allah matikan. Mati nanti masuk di alam apa? Kubur. Alam gaib atau bukan? Gaib. Kalau alam gaib berarti sudah jadi alam berbeda dengan alam di dunia. Entah di situ dapat nikmat, entah di situ nanti dapat siksa. Nikmatnya kubur diberi cahaya, kubur diperluas.
siksanya kubur diberikan kegelapan atau kubur juga disempitkan. Itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Bisa dilihat atau tidak nikmat kubur tadi, siksa kubur tadi? Bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa. Masuk dalam perihal alam ghaib. Sudah masuk dalam kubur. Ditanya malaikat siapa? Dalam kubur siapa? Sekolah pora iki. Malaikat apa? Mungkar Nakir. Ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, selamat dalam pertanyaan, maka nantinya dapat nikmat kubur. Tidak bisa jawab pertanyaan, nanti dapat siksa kubur. Nah, sudah ini lewati alam kubur, nanti datang hari berbangkit, manusia tadi sudah tercipta, dikuburkan, dibangkitkan lagi. Ini sudah ada. Ya, sudah ada sebelumnya. Beda kalau ada yang katakan manusia belum ada sebelumnya, ini sudah ada, ini tinggal dibangkitkan. Ibaratnya kalau HP itu rusak cuma diperbaiki saja, nantinya bisa dipakai lagi. Sama dengan manusia, tinggal dihidupkan kembali. Mudah bagi Allah. Kemudian nantinya dihisab pada hari kiamat. Dijalankan perhitungan-perhitungan. Bagi orang yang nanti amalannya bagus, tauhidnya sempurna, maka nanti dia masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Tidak dihisab, tidak disiksa. Bagi orang yang perlu dihisab, maka nanti ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, dan nanti ada yang dihisab dengan hisab yang sulit. Namun kalau yang paling bagus tadi, masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa siksa. Hisab itu artinya perhitungan. Pilih yang mana kalau gitu? Ada 3 tadi. Tanpa hisab. Yang kedua, hisabnya ada namun mudah. Yang ketiga, hisabnya ada namun berat. Milih yang mana? Milih nomor 1 namun nggak mungkin. Kok wes pesimis? Berusaha. Syaratnya apa coba? Ibadah istiqomah. Itu aja. Sabar. Itu aja. Hah? Masih banyak. Iman. Terus apa meneh? Kunci utamanya apa coba? Tidak berbuat syirik. Itu kunci utama. Kuncinya adalah tidak berbuat syirik. Kalau tidak berbuat syirik jadi selamat. Namun kalau orang berbuat syirik tidak akan selamat. Ada yang dihisab, hisabnya mudah. Ada yang dihisab, hisabnya berat. Jadi seperti itu nanti keadaan pada hari kiamat ketika kita itu dibangkitkan. Intinya pada hari kiamat ada hari berbangkit. Yang sudah di dalam kubur akan dibangkitkan. Sekali lagi, yang sudah di alam kubur akan dibangkitkan. Terus nomor 3, Allah Maha mengetahui tentang penciptaan makhluk, al-khalq. Allah tentu juga tahu tentang makhluk tersebut. Allah tahu keadaannya di berbagai penjuru dunia, termasuk tulang. Allah Maha tahu kemana makhluk itu pergi dan berpisah, bercerai-berai. Nah, ini tulangnya ini di sini. Ya, bagian lain di sini. Tercerai-berai. Bisa nggak Allah satukan? Bisa. Tulangnya di Amerika sana. Terus yang ini ada di Jogja. Bisa nggak Allah satukan? Mungkin sekali bagi Allah. Itu hal yang mudah sekali bagi Allah. Tidak sulit. Kalau manusia sulit. Namun bagi Allah mudah atau tidak? Mudah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi makhluk mungkin saja dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa dengar orang 10 bicara langsung, kita respon masing-masing, ya butuh waktu dulu. Namun kalau Allah langsung direspon masing-masing. Berdoanya kompak 10 orang tadi, Allah kabulkan juga secara langsung. Tidak butuh jeda untuk nunggu 1 orang berdoa dulu, baru orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, dan seterusnya.
Sama ini seperti musim hujan ini loh. Ketika hujan turun ini juga waktu ijabahnya doa. Waktu mustajabnya doa. Ya tak? Ini waktu mustajabnya doa. Ini kompak ini berdoa saat ini, maka doanya akan mudah untuk dikabulkan. Langsung seketika itu juga Allah mampu kabulkan langsung semuanya, bisa Allah kabulkan. Direspon semua oleh Allah. Makhluk gak bisa, Allah tentu bisa. Karena makhluk itu serba penuh kekurangan. Wong telinganya aja ada yang dekat bisa dengar, yang jauh tidak bisa. Ada yang suaranya terlalu keras juga jadi bising gak bisa dengar. Padahal itu dekat. Karena frekuensinya gak pas. Ada frekuensi telinga sendiri. Semua serba keterbatasan. Iya tak? Manusia serba keterbatasan. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat, pohon hijau bisa melahirkan api, padahal dari sesuatu yang basah menjadi sesuatu yang panas. Jika bisa seperti itu, maka Allah pun bisa berbuat apa yang Dia kehendaki. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu, termasuk membangkitkan makhluk. Allah mampu wa huwa bikulli khalqin alim. Dia mau mengetahui tentang segala makhluk. Allah tahu mau beri rizki itu kapan, Allah tahu. Si A ini dapat rizki sekarang, si B nanti rizkinya ditunda dulu. Si A diberikan rizkinya banyak, si B rizkinya sedikit. Allah tahu mana yang terbaik. Si A ini nggak ada utang, si B utangnya numpuk di mana-mana. Debit kolektornya banyak sekali. Pusing, ada debit kolektornya, ada punya kartu kreditnya, ada rumah kreditnya, ada macam-macam. Semuanya serba kredit. Lemarinya yo kredit, kulkasnya yo kredit, motornya kredit, mobilnya kredit, HP-nya kredit, kacamatanya kredit. Nah, orang ngomong kue kok, Pak. Baper banget gue lah. Serba susah. Ada yang Allah kasih kemudahan-kemudahan. Ini lepas semuanya, nggak ada utang. Karena yang ini mungkin pikirnya, pokoknya saya hidup sesuai level saya saja, nggak usah neko-neko mau macam-macam. Wong gajinya cuma 1 juta, kok pingin yang macam-macam. Ya sudah, hidup apa adanya. Nerimo pandu. Paham ibu-ibu nerima? Ibu-ibu pun nerima apa dereng nih ibu-ibu? Apa buktinya coba nerima? Hah? Istrinya nerima apa enggak, Pak? Istrinya nerima? Alhamdulillah, itu syukur sekali. Kalau enggak nerima itu dicerewetin terus di rumah. Cocok, berarti bener. Terus lanjut lagi nomor 5. Allah Maha Pencipta. Sudah pasti Allah mampu membangkitkan kita. Kalau ini dipahami dengan baik, tentu makhluk tidak akan berbuat syirik pada Allah dalam ibadah. Kalau Allah Maha Pencipta, Allah yang membangkitkan, harusnya kita tidak berbuat syirik pada Allah. Ibadahnya murni hanya untuk Allah. Allah tidak diduakan sama sekali. Hatinya, rasa harapnya hanya pada Allah. Tawakalnya, pasrahnya hanya pada Allah. Rasa takutnya yang penuh juga hanya pada Allah. Bukan takut hantu, bukan takut pocong, bukan takut ada apa itu biasanya gentayangan itu. Nah, macam-macam yang gentayangan, pokoknya hantu gentayangan. Nanti sedikit-sedikit kalau dompetnya itu uangnya kok hilang pecahan 100.000, dibilang nanti tuyul. Ya tak? Nanti bilang tangganya itu ada yang ngingu tuyul. Enggak bener. Oh ya, pasrah semua pada Allah. Oh mungkin ini salah saya, ini lagi diuji, mungkin ini sementara, nanti mungkin Allah cepat ngangkat kesulitan-kesulitan yang ada. Enggak langsung nuduh tetangga. Enggak usah langsung nuduh ada yang ngingu tuyul dan seterusnya. Tuyul itu ciri-cirinya kayak gimana? Wongnya pendek apa tinggi? Lemu apa kurus? Lemu. Botak apa gondrong?
Campur. Emangnya sudah pernah lihat di mana? Di TV, dihapusi TV berarti. Terus ngerti kok kui gur TV. Cuma gara-gara nonton Tuyul dan Mbak Yul itu. Iya tak? Tuyul dan Mbak Yul tuh tuyulnya wis tobat loh wi. Wis melu ngaji wi. Ngaji itu kitab tauhid itu, kalau saya ke Jakarta dia ikut ngaji kitab tauhid itu, si Ucil itu. Temannya uang Banyu Menang sini. Terus sudah tobat itu. Suaranya suara Sinchan kan? Nah. Terus baca lagi sekarang. Kita pahami mentauhidkan Allah dan Hanafiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Thalathatul Usul berkata. Nah, lihat ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi. Pokoknya kalau orang yasinan, orang selamatan iki loh. Jadi pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ujung-ujungnya apa? Wahabi. Wahabi ki aslinya orang nganu ya Wahabi pokoknya. Iya dah. Orang melu nganu ya jadi Wahabi. Kalau enggak ini pokoknya Wahabi. Apa-apa ki Wahabi itu kalau enggak sesuai dengan seleranya gitu Wahabi gitu. Iya dah, betul enggak? Kalau punya jenggotan yo Wahabi. Celananya cingkrang Wahabi. Istrinya cadaran Wahabi. Ya pokoknya enggak sesuai seleranya pokoknya Wahabi kabeh kuwi. Terus baca. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yuwahhiduni. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk mentaatinya, bahwa agama Ibrahim yang hanif adalah engkau menyembah Allah semata dan memurnikan ketaatan kepadanya. Demikian itu yang diperintahkan Allah kepada seluruh manusia dan tujuan diciptakannya mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat 56. Makna ya'buduni, menyembahku, yuwahidu adalah yuwahiduni, mentauhidkanku. Nah, lihat. Di sini disebutkan untuk memahami tauhid wonten perkataan saking Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ulama saking Najd, Saudi Arabia. Najd itu daerah sekitar kota Riyadh. Ya, itu di pertengahan jazirah. Wonten jazirah Arab, ya. Kawasan Arab di tengah-tengah itu namanya Najd. Nah, di situ ada seorang ulama besar di masa silam namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia dakwai pemimpin, kemudian dia ingin murnikan tauhid, berantas syirik. Dulu itu kubur-kubur diagungkan, kemudian dia ingatkan ini. Akhirnya sekarang kerajaan Saudi Arabia bebas dari kubur-kubur keramat. Tidak ada ditemukan kubur-kubur keramat. Kalau di Indonesia banyak nggak? Banyak. Kuburannya bagus-bagus nggak? Bagus. Lebih bagus rumahmu apa kuburnya? Kuburnya. Marmer, orang singgung wong pokoknya. Iya, ini ngono ya. Rumah kubu Korea, kuburnya Masya Allah super istimewa, keramik pokoknya. Kijingnya beli yang nomor 1. Pakai atap nggak? Tambah atap meneh. Ya, terus di samping kanan kiri ditalut. Ya, pakai gapura masuk. Pagar enggak? Pagar bagus. Apa lagi?
Kain putih iki apa jenenge? Kain morinya juga pilih yang super istimewa. Nutupi kijing tadi. Oh, biar nggak keademen berarti kijingnya tadi. Oh, no wae iki Mbah iki. Ngerti ya ini. Apa mantan Rois, Mbah? Apa dipecat saking Rois? Oh, temannya Mbah Rois. Mbah Rois saking Prosari, Pak. Ya. Lihat di sini. Beliau dakwanya, coba lihat ini. Tadi Syekh Muhammad bin Abdullah katakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya. Annal hanifiyata, sesungguhnya hanifiyah, agama Ibrahim yang lurus, itu adalah apa? Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau menyembah Allah saja, mengikhlaskan agama kepadanya. Berarti ibadah, sholat, zakat, sedekah, tumbang, sembelihan hanya untuk Allah. Untuk urusan-urusan apapun pokoknya hanya untuk Allah. Kalau sekarang lagi masalah caleg-caleg ini, nah itu datangi kubur-kubur untuk minta-minta supaya nanti cepat itu nanti banyak yang nyoblos dia. Ada nggak kayak gitu? Wadah. Ada nggak? Ada. Datang ke kubur-kubur keramat untuk minta doa restu tak? Ya, pada penghuni kubur tadi. Katanya apa? Oh, orang tak jawab dia. Wa bizalika amarallahu jami'an nas. Ini tauhid, inilah yang Allah perintahkan pada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, di mana kita diciptakan itu untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Minta ya pada Allah, bukan datang ke kubur. Mintanya langsung pada Allah. Walaupun itu kubur tiang soleh, nggak pantas minta ke situ karena sudah meninggal dunia. Dia tidak mungkin lagi dengar doa, apalagi kabulkan doa. Mintanya langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan untuk beribadah pada Allah semata. Terus kita disuruh meneladani Nabi Ibrahim. Baca. Ibrahim adalah bapak para nabi. Nabi Ibrahim itu berprinsip untuk mentauhidkan Allah, dan kita disuruh untuk meneladani beliau. Dalam ayat disebutkan, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. An-Nisa 125. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Tingkatan khalil ini juga dimiliki oleh Nabi SAW. Maka khalilullah, kekasih Allah itu ada dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan tingkatan khalil lebih tinggi daripada tingkatan Habib. Ada salawat yang dipanggil Ahmad ya Habibi. Ada enggak? Ada. Apa lanjutannya? Salawat apa itu? Apa? Ahmad ya Habibi. Ada enggak? Ada tak? Ada. Habib masih kalah derajatnya dengan Khalil. Ahmad situ Nabi Muhammad SAW, kalau dipanggil dengan Habib masih lebih rendah.
maka harusnya dipanggil Ahmad, ya Khalili. Wahai Ahmad, kekasih Allah, kekasihku, yaitu kekasih Allah. Harusnya dipanggil dengan itu, derajatnya lebih mulia. Dan di sini disebut Nabi Ibrahim itu prinsipnya aslama wajahahu lillah, menyerahkan wajahnya hanya pada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Terus ajaran Hanifiyah bagaimana? Lanjut. Ajaran Hanifiyah adalah menyembah Allah semata, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Pengertian ibadah ada dua. Pengertian umum, ibadah adalah rasa tunduk kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan mengikuti syariatnya. Pengertian khusus, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhai, berupa perkataan, amalan lahiriah dan amalan batin. Pengertian ini seperti dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ajaran Ibrahim adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selainnya, baik itu kepada malaikat yang didekatkan atau kepada nabi yang diutus, dan itulah tujuan Allah menciptakan kita. Nah, lihat, ajaran Hanifiyah adalah menyembah Allah semata, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Lihat, ada dua pengertian ibadah. Satu, pengertian umum. Ibadah adalah rasa tunduk kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Ingat ya, ada kalimat tunduk kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Nih, orang datang ke kubur, minta pada penghuni kubur. Itu di dalamnya sudah ada tunduk. Dia rendahkan diri di situ. Bisa jadi sambil dia nangis-nangis. Terus itu sudah ada rasa cinta pada orang soleh yang ada dalam kubur tadi. Terus dia agungkan lagi, pokoknya nurut apa saja yang mau dipenuhi. Kalau kata juru kunci, dia suruh apa, dia penuhi itu. Tanda pengagungan. Nah, berarti yang dilakukan adalah ibadah. Pengertian khususnya, ini yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Yang namanya ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala hal yang Allah ridhai dan Allah cintai, berupa perkataan, amalan lahiriah dan juga amalan batin. Itu masuk dalam ibadah. Jadi ibadah itu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Ada situ perkataan, baca zikir, berarti zikir itu ibadah. Baca Quran, Allah cintai enggak? Iya, berupa ucapan, berarti baca Al-Quran juga ibadah. Maka manut tuntunan, enggak bisa buat-buat ya bacaan khusus pada waktu tertentu sampai ada dalil. Enggak boleh buat-buat sendiri, harus manut pada tuntunan, karena itu ibadah. Ada juga amalannya lahiriah berupa gerakan sholat, haji, itu lahiriah. Ada juga amalannya dalam batin berupa tawakal, roja, harap, khauf, takut, mahabbah, cinta. Ya, itu masuk dalam amalan batin. Terus beribadah kepada Allah berarti mentauhidkannya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat 56. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang dimaksud beribadah kepadanya adalah mentauhidkan Allah. Ibadah itu sendiri ada dua macam. Pertama, ibadah kauniyah, yaitu tunduk pada seluruh ketetapan Allah di alam. Ini mencakup mukmin dan kafir, seperti yang disebut dalam ayat in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Maryam 93. Kedua, ibadah syar'iyah, yaitu tunduk kepada syariat Allah. Ini hanya khusus yang mentaati Allah dan mengikuti Rasul saja. Seperti yang disebut dalam ayat
wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Rabb yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Al-Furqan 63. Ibadah jenis pertama yaitu ibadah kauniyah tidaklah dipuji karena bukanlah perbuatan manusia sendiri, namun dapat terpuji ketika seseorang bersyukur saat mendapati kebahagiaan dan bersabar ketika menghadapi musibah. Sedangkan ibadah jenis kedua yaitu ibadah syar'iyah itulah yang terpuji jika dilakukan. Nah, lihat, ibadah dibagi dua. Ibadah kauniyah ini artinya kita pasrah pada ketetapan. Namun sekedar pasrah saja belum, itu belum dinilai ibadah berpahala. Sampai apa? Kalau itu kebaikan kita syukuri, berarti syukur bentuknya. Sampai itu ketetapannya itu musibah, kita sabar. Maka ketika itu baru bernilai pahala. Kemudian ada ibadah syar'iyah, itu tunduk kepada syariat Allah. Disuruh sholat, kerjakan sholat. Disuruh pergi berjamaah ke masjid, ya berjamaah ke masjid. Disuruh waktunya bayar zakat, telah memenuhi nisab dan haul, bayar zakat. Larangan, disuruh tinggalkan riba, tinggalkan riba. Disuruh tinggalkan hal yang memudorotkan diri sendiri, tinggalkan juga. Rokok itu memudorotkan diri sendiri. Betul kan? Betul. Mudah-mudahan yang masih merokok dapat hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Bar pengawasan langsung tobat, tobatan nasuha. Jangan-jangan disai ki rokoknya kuwi. Ketahuan tak jalok, tak bakar lah kabeh. Saya buang ke air langsung. Kalau saya ketemu orang ngerokok, tak ambil rokoknya loh, biarin dia mau jotos saya kayak biarin aja. Tak ambil sekalian itu rokok sama koreknya itu, tak buang dalam air. Rusak ya rusak, syukur. Ora tobat-tobat. Kalau wis jenggotan apalagi ketahuan, tak temu langsung tarik itu rokoknya. Namun pas paling kalau ketemu saya lewat paling kabur duluan kok. Ibadah jenis pertama itu ibadah yang disebut ibadah kauniyah. Tidak dipuji sampai apa? Kita bersyukur dan bersabar. Ibadah jenis kedua itu yang tadi ibadah. Disuruh taat, oh ini hukumnya ini, manut. Oh ini larangan, oh berarti ditinggalkan. Oh ini kewajiban, berarti dilaksanakan. Oh ini kaitannya dengan larangan. Tidak boleh menggauli istri ketika haid. Wah itu kaitannya dengan larangan. Dilanggar dosa besar. Ketika mentalak istri tidak boleh ketika haid, namun ditalak ketika suci. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, jika engkau ingin mentalak istrimu, menceraikan istrimu, maka talaklah ketika istri itu iddah, suci. Hanya suci yang sebelum digauli itu yang boleh ditalak. Jika dia talak dalam keadaan haid, ya, maka melakukan dosa dan disebut talak bid'ah. Tidak boleh karena itu melanggar aturan. Islam membolehkan talak, namun talak dipersulit. Aturannya kalau kita tahu itu adalah ibadah dari Allah, maka tidak boleh dilanggar. Manut pada perintah Allah. Ibu-ibu pakai jilbab kewajiban apa mboten? Wajib apa sunnah? Hah? Wajib apa sunnah atau boleh-boleh saja? Wajib. Kalau nggak pakai jilbab dosa besar, dosa kecil apa? Dosa apa? Dosa besar. Ada perintah ya manut.
Bukan nanti mau pergi jagung, baru ngangge jilbab, baru ngangge gamis, nanti ngaji, baru tutup aurat. Kalau pas panen ora. Kok ngerti tau Pak? Hah? Sak ngintip, dosa berarti sak ngintip. Ya lek tenan kuwi ya. Muridnya sapa to kuwi, Pak? Salah didikan itu paling. Pon. Sudah makan malam, Pak? Sudah. Ya, sedikit nanti tambah lagi lah. Baik, cukup. Itu yang dibahas. Ayo, siapa yang mau tanya langsung monggo dipersilahkan. Ya, tanya. Mana mic-nya kasih itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang fitnah itu ada berapa macam dan hal itu. Ala wis ngerti iki takon meneh to. Yo, jelas itu loh Pak. Apa yang urung jelas? Tentang fitnah dan haul itu apakah termasuk? Apa nyambungnya bid'ah karo haul? Nah itu kan juga memperingati orang yang meninggal dunia itu haul. Kok langsung jenengan masukkan itu dalam bid'ah? Ya makanya saya. Ini mau tanya apa mau ngetes ini? Waduh tenan ini. Oh ngetes aku tau berarti. Ya wes kuwi bid'ah. Pun. Cukup. Macam bid'ah yo satu sesat, dolalah. Apa meneh? Sudah, kelar. Bid'ah cuma satu, sesat. Enggak ada hasanah. Ustadz, apa itu paham liberal? Aduh. Ini kasih contoh langsung apa mboten iki? Langsung. Ya itu Islam Nusantara itu ya liberal. Saya ngomong kafir apa non muslim kuwi lho, saya bahas-bahas kuwi ya kuwi liberal. Apa meneh? Hah? Semua agama yo sama, yo kuwi liberal. Azan tidak boleh dikumandangkan, liberal. Boleh nikah dengan non muslim, boleh dengan orang kafir, boleh sah-sah saja, liberal. Sholat oleh ora sholat ya ora popo, liberal. Hah? Nikah sejenis LGBT, liberal. Gitu. Kowe sik ngerti wonge kaya ngene iki ora sah dipilih sesuk iki arek nyoblos. Cari yang lain. Kayak nggak ada di muka bumi ini aja itu. Dukung LGBT ke bilang poligami itu nggak adil. Apa tadi maunya istilahnya non muslim ora kafir. Ini ora milih sik kaya ngono kuwi. Yo kafir yo kafir. Tersinggung ya ora apa-apa. Apakah saya berdosa Pak Ustadz jika saya masih menghadiri undangan kenduri di tempat tetangga yang saya tahu dalam ritual itu tetangga mengeluarkan nasi dan lain-lain, intinya untuk bentuk syukur kepada Tuhan dan dibagi-bagi kepada tamu undangan. Saya tahu itu bid'ah. Iki wis paham kok takon meneh iki. Kalau sudah tahu ya pelan-pelan ditinggalkan. Kalau nggak bisa hadiri ya lihat kondisinya gimana. Kalau orang desa itu beda dengan orang kota. Kalau orang kota ya cuek saja, nggak datang ya orang masalah. Wong desa malah kena hukum sosial. Nanti diseneni, nanti didiamkan, dicuekin, dikucilkan, orang dibantu, ada hajatan, nggak ada yang mau rewang di situ. Beda. Maka diperingan saja. Kecuali kalau jenengan jadi saya ya cuek aja.
Nggak datang ya ora masalah. Karena bisa terangkan. Beda. Jadi lihat kondisi masing-masing seperti apa. Tetangga pinjam uang saya dipergunakan untuk bayar piplan bank harian, bank pelecit. Apakah saya ikut dosa riba? Kena dukung riba. Dukung riba enggak? Dukung. Berarti boleh enggak dibantu? Enggak boleh. Nyusahkan jenengan sendiri nanti. Ada yang nanya langsung lagi? Radio wonten, Pak? Radio. Ya, selanjutnya pertanyaan dari radio, dan bagi para hadirin sekalian silakan untuk bertanya langsung. Pertanyaan 0812 281 851 iya, di nomor 081 228 185 131. Sekarang pertanyaan melalui radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita sebagai anak tidak boleh membentak dan mengatakan kepada kedua orang tua. Kalau orang tua itu agamanya tidak baik atau hanya Islam KTP, apakah kita tetap berdosa besar, Ustaz? Apa tadi perbuatan dosanya apa? Membentak orang tua Dengan atau dengan kata-kata kepada kedua orang tua. terus Kalau orang tua itu agamanya tidak baik atau hanya tetap Islam, harus sabar pada orang tua meskipun orang sholat. Tetap itu orang tua. Tugasnya dakwai tetap tunjukkan akhlak yang bagus pada orang tua walaupun sedang disakiti, walaupun orang tua yang salah. Anak cuma tugasnya nerima saja, nggak boleh balas, nggak boleh balas kata-kata dengan kata-kata kasar, nggak boleh. Gitu sebagai anak. Terus yang kedua, saya mau tanya, saya pernah mendengar orang berbicara tentang akad nikah. Yang saya tanyakan, katanya jika mempelai pria membawa seperangkat alat sholat dan disebutkan pas acara akadnya, itu sudah tanggung jawab istrinya untuk menjalankan sholat, tetapi istri tersebut tidak menjalankannya, itu dosa atau tidak, Ustaz? nikahnya sah, istrinya dosa orang sholat. Iya toh? Sah atau tidak nikahnya? Sah. Namun ketika sudah jalani rumah tangga tadi kok nggak sholat, dosa nggak? Dosa. Dosanya dosa apa? Dosa besar. Terus Ya, untuk sementara dan dari radio hanya itu, Ustaz. baik. Bolehkah kita mengucapkan atau membaca di dalam hati usolli fardhu subhi makmuman lillahi ta'ala? Ini kurang lengkap. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Gitu. Kurang lengkap ini. Apakah perlu ucapkan dalam hati? Enggak perlu. Aku hafal nggak? Hafal. Sapi itu lain dulu. Namun tidak perlu, karena Nabi SAW tidak ajarkan. Ini kan bukan wonten riwayat. Hadisnya nggak ada, maka nggak perlu diamalkan. Cukup ketika sholat gimana kalau gitu? Sudah, saya niat ini. Oh, niki ajeng sholat ngisa, Allahu Akbar. Sudah, pun cukup. Nggak perlu pakai apa tadi? Usolli fardhu subhi. Ya, mboten sah. Nanti bingung, nanti ada sendiri saya penjelasannya ini. Namun mboten ini. Ya, ini tidak perlu. Setiap sholat subuh, zuhur, ngasar, maghrib, ngisa tidak perlu. Cukup niat dalam batin. Walaupun ada beda pendapat dalam pendapat ulama, namun semua ulama sepakat niat yang teranggap itu niat dalam batin. Jika saya membaca Al-Quran, surat Al-Waqiah setelah subuh, Ar-Rahman setelah duha, Yasin setelah maghrib, Al-Mulk setelah ngisa, apakah itu bid'ah? Iya, kalau dirutinkan terus. Karena Nabi SAW tidak ajarkan. Iya kan? Mana dalilnya tadi Al-Waqiah itu ba'da subuh? Nggak ada. Mana dalilnya tadi Ar-Rahman ba'da duha? Nggak ada. Yasin bar maghrib? Nggak ada. Al-Mulk bar ngisa? Nggak ada juga.
Maka nggak usah membuat perkara-perkara baru. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u kullu bid'atin dhalalah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah. Ikuti saja petunjuk Nabi, itu sudah mencukupimu. Ingat, setiap perkara baru dalam agama itu dhalalah, sesat. Jika kita wudhu pakai sepatu, maka cukup mengusap khuf atau sepatu tadi. Lalu ketika kita copot sepatu, apakah wudhu kita masih sah? Wudhunya masih sah. Namun nanti kalau dia batal wudhu lagi, ingin ulangi wudhu lagi, keadaan kakinya terbuka, berarti langsung basuh kaki saat itu. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana dengan kambing sembelian yang disembelih pada acara selamatan? Dagingnya halal atau haram? Halal. Cuma yang para ulama bahas, boleh nggak nerima tadi makanan tersebut? Ya, saran saya kalau diterima, silakan mau sikapi. Kalau mau tidak dimanfaatkan lebih bagus. Artinya tidak dinikmati sama sekali lebih bagus. Jelaskan yang dimaksud sembelihan ahli kitab. Ahli kitab sembelih, kita tidak tahu dia baca apa di situ. Asalnya sembelihannya itu halal, walaupun kita tidak tahu di dalamnya itu baca nama apa ketika nyembelih tadi. Intinya pokoknya tidak dicari tahu pun ya sembelihannya halal. Istri sering belanja dengan GoPay, sudah diingatkan tapi ngeyelan. Apakah dosanya ke suami? Ya suami siapa suruh kasih istri itu saldo GoPay-nya tadi? Kalau penjelasannya GoPay itu jenengan tanam deposit di situ. Ada diskon saja baiknya tidak manfaatkan. Kalau bayar biasa boleh. Istri saya keras kepala dan sering chattingan dengan non mahram. Saya sudah melarang tapi tidak pernah didengar atau membantah. Dijewer wae iki bojone iki, Pak. Hah? Ini nggak boleh kalau nggak ada perlu. Kalau ada perlu saja, kalau nggak ada perlu nggak boleh. Ustadz, mana ucapan yang benar? Alhamdulillah wa syukurillah atau alhamdulillah wa syukrulillah? Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah. Kok dua-duanya salah ini? Alhamdulillah wa syukurillah. Wa syukurillah. Itu yang tepat. Ini kok dua-duanya salah pilihannya ini? Terus yang kedua, akhirus salam atau akhirul kalam? Akhirul kalam, bukan akhirus salam. Akhirus salam itu artinya salam terakhir, bukan akhirul kalam, kalimat yang terakhir. Saya belum diakikoi sampai umur 22 tahun. Sudah balik berarti belum ini? Sudah. Bagaimana, apakah harus tetap dilakukan? Tidak perlu. Karena sudah balik. Dalam mazhab Syafi'i itu sudah jadi gugur. Cuma dalam mazhab Syafi'i suruh akikoi diri sendiri. Asalnya tidak perlu, karena dalilnya tidak kuat. Dan benarkan jika tidak diakikoi nanti tidak bertemu orang tua? Enggak benar. Tetap ketemu. Kalau tidak mampu ya jadi gugur kewajiban untuk akikoh. Saya paham bahwa niat usoli itu tidak ada tuntunan. Tetapi ketika saya hendak sholat sunnah dan menjamaknya, misalnya duha, wudhu, tahiyatul masjid, sering tidak sengaja melafalkan nama-nama sholatnya tadi supaya memudahkan. Apakah tetap dilarang? Yo baiknya yo biasa. Mau mulai sholat cukup niatkan dalam hati, nggak usah usolli fardhu atau usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, mboten sah. Sama juga wudhu, nggak usah. Tahiyatul masjid juga nggak perlu, cukup niatan dalam batin. Pengumuman terakhir, malam Sabtu tetap ada di Karangrencek nggih? Besok Ahad apa? Sabtunya? Oh, bukan, Sabtu Pon toh. Ahad Wage, berarti pengaosan Ahad pagi. Di DS tetap ada dari ba'da subuh sampai jam 6. Selanjut sarapan pagi, bahas kitab Bulughul Maram, masih pembahasan sholat. Kemudian jam 7 pengawasan di Tepus di SMK Prigi, ya Ahad pagi toh. Terus habis itu jam 9 pengawasan di Semanu di Praga di tempatnya Buliski.
Ya, itu saja kita cukupkan. Insya Allah ketemu lagi pertemuan pekan depan. Dan insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan ada tablik akbar nanti akan diumumkan lagi, walaupun cuma saya yang ngisi karena ada agenda penting nanti untuk bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis, mugi-mugi bawa berkah dan dapat ampunan yang banyak. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.